Selamat pagi, selamat siang, serta didik yang terkasih. Hari ini kelas 11 kita masih membahas, mendengarkan penjelasan mengenai teks ceramah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi teks ceramah, masih di teks yang sama yaitu teks ceramah. Hanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk kalian mampu menentukan isi, kemudian struktur dari teks ceramah ini, dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks ceramah dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Adapun skenario pembelajaran ini juga sudah Bapak tuliskan di classroom ya. Jadi bisa kalian lihat di situ ada bagian pembukaan, nanti pembukaannya selama kurang lebih 25 menit karena ada literasi mandiri. Sekali lagi, kalau kalian sudah membaca dengan baik, maka pembelajaran hari ini akan berjalan dengan baik karena literasi ini selalu berhubungan, bahasa Indonesia ya, selalu berhubungan dengan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kalaupun tidak, berarti itu nanti akan berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, biasanya Bapak kalau tidak perlu tidak ada teks yang perlu Bapak masukkan, maka Bapak akan memasukkan sebuah cerpen. Cerpen itu mempunyai nilai kehidupan yang nantinya bisa dijadikan refleksi untuk kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian, ini kebetulan Bapak yang tampilkan adalah kelas 11 IPS 3 dan IPS 4 yang pembelajarannya dimulai pukul 12.20. Kemudian Bapak berikan waktu untuk membaca literasi itu biasanya kurang lebih 15 menit. Tapi ini ditambahkan, kalian berdoa, kemudian mengisi daftar presensi tepat waktu, kemudian baru kalian membaca bahan literasi ini selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru masuk di Google Meet pada pukul 12.45. Kemudian kita akan ini yang sedang kita lakukan, kalian sedang mendengarkan video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan, kemudian peserta didik dan guru mendiskusikan mengenai isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi setelah penjelasannya, setelah kalian menyaksikan videonya, kalian tidak boleh keluar terlebih dahulu, tapi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan jika ada yang kurang jelas nantinya. Kemudian nanti akan ada LKPD 12. Oke, kita akan langsung masuk ke struktur dari teks ceramah ya. Jadi nanti kalian akan disajikan sebuah teks ceramah, kemudian kalian akan diminta untuk menganalisis mana bagian pendahuluan atau biasanya disebut dengan tesis, kemudian mana bagian isi, ya rangkaian argumen. Ingat, paragraf argumen itu berisi fakta dan yang diperkuat pendapat yang diperkuat fakta atau sebaliknya biasanya mengungkapkan fakta terlebih dahulu kemudian menyampaikan pendapat. Apa tujuannya? Agar argumennya baik dan kuat. Karena argumen itu tidak akan baik jika kalian tidak melalui fakta ya, tidak diperkuat dengan fakta. Jadi Bapak sampaikan misalnya hari ini adalah hari yang cerah. Ini terbukti ketika kita melihat jendela, di luar jendela gitu. Tetapi kalau Bapak sampaikan hari ini sangat dingin di luar. Terlihat dari jendela yang tertutup itu sangat gelap gitu. Jadi fakta pendapatnya tidak diperkuat dengan fakta yang baik gitu. Jadi dalam pembelajaran kali ini, rangkaian argumen ini, teks ceramah ini harus berupa kalian memang menyampaikan pendapat-pendapat, tapi pendapat itu selalu diperkuat dengan fakta gitu ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah penutup atau penegasan. Kemudian biasanya penutup dan penegasan itu berisi tentang simpulan dan rangkuman. Ini jadi pendahuluan atau tesis ini Bapak ulangi sekali lagi, isinya biasanya isu, permasalahan atau pandangan umum penulis. Jadi biasanya menyampaikan apa yang akan secara umum apa yang akan dibicarakan pada hari ini. Ini bagian tesis. Kemudian untuk penjelasan dan contohnya juga sudah Bapak sediakan di slide-slide berikutnya, kalian bisa lihat sendiri. Silakan dipelajari ya. Slide-nya sudah sedang Bapak bagikan juga. Nah ini contohnya pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibanding dengan zaman dahulu ketika saya kanak-kanak misalnya kan seperti ini. Ini adalah bagian untuk mengenalkan permasalahan utama. Jadi kita udah tahu nih dalam teks ceramah ini yang pertama akan kita bahas mengenai kata-kata yang santun yang biasanya disampaikan oleh orang
secara umum gitu. Ya ini tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Ini bagian pendahuluan. Kita mau membicarakan apa? Kita sedang mau membicarakan tentang maraknya artis yang menggunakan narkoba. Nah, sampaikan dulu seperti itu. Kita mau menyampaikan sampaikan dulu secara umum seperti itu ya maksudnya. Kita mau menyampaikan cuaca di Kalimantan Barat sedang kurang baik karena curah hujan sangat tinggi misalnya. Itu juga bisa menjadi ceramah kan, menyampaikan sebuah informasi. Itu kalian bisa sampaikan juga di awal secara umum gitu ya. Jadi ketika orang ingin mendengarkan ceramah itu secara umum, kalian bisa tahu nih, oh ini isi ceramahnya seperti ini. Jadi sudah ada pengantarnya gitu. Sama juga dengan isi atau rangkaian argumen nih. Nah, ini contoh kutipannya, kalian bisa baca lagi di slide-nya. Kemudian teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Nah, ini ya. Kemudian penutup, ini isi kutipannya. Kemudian bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Ya, jadi dia berisi simpulan atau rangkuman. Nah, ini untuk strukturnya. Bagaimana dengan teks kebahasaan yang ada dalam teks ceramah? Ya, nah sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Artinya dalam satu jenis teks kebahasaan itu ada beberapa kaidah kebahasaan yang melekat padanya. Jadi ini bukan diadakan, bukan dimasukkan, tetapi kaidah kebahasaan itu melekat pada jenis teks tersebut gitu. Ya. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian bahwa misalnya kaidah kebahasaan itu yang biasanya yang sering muncul pada teks ceramah adalah dia menggunakan kata ganti tunggal dan kata ganti jamak ya. Orang kedua jamak sebagai sapaan. Biasanya saya, aku, mungkin juga menggunakan kata kami apabila ceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah sering sekali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada banyak orang seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Bahkan biasanya digunakan untuk berpindah antara satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya walaupun masih dalam satu topik. Jadi biasanya dipenggal dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang saya cintai dan seterusnya. Ya, ini kaidah kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan yang muncul di teks ceramah itu dia biasanya menggunakan kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata-kata teknis atau istilah. Nah, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah biasanya kebahasaan-kebahasaan tertentu ya. Jadi misalnya topik yang dibahas mengenai keuangan misalnya. Nanti istilah-istilah keuangan yang muncul dalam teks ceramah tersebut ya, likuiditas, misalnya saham, blue chip dan yang lain-lainnya itu akan keluar pada teks ceramah. Jadi kaidah kebahasaannya yang kedua adalah kata-kata teknis atau istilah. Jadi ada peristilahan yang tidak lazim digunakan di kalimat sehari-hari, di kata-kata sehari-hari, kemudian muncul di situ, gitu ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah hubungan argumentasi atau sebab akibat. Nah, ini sudah jelas. Pasti dalam teks ceramah itu harus menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya dengan baik, sehingga pasti sering muncul nih hubungan argumentasi sebab akibat ya. Tadi kan paragraf yang disampaikan yang struktur yang ke tengah itu kan adalah argumentasi. Nah, argumentasi sendiri ini dia berisi fakta dan opini, dan fakta dan opini ini biasanya disatukan dengan kata hubung. Kata hubung yang biasanya ada adalah jika titik maka. Jika hari ini kita dapat berbuat baik kepada seseorang, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia menghubungkan argumentasi dengan fakta, ya. Jika hari ini kita menjual saham yang bisa dibilang baik, maka
nanti keuangan kita akan bertambah, misalnya seperti itu. Jadi ada fakta dan ada opini di dalamnya. Bisa berupa kata jika, maka, bisa juga sebab, bisa karena, ini kata hubungnya ya, bisa dengan demikian, ya, bisa juga dengan akibatnya, bisa juga dengan oleh karena itu, selain itu, dan masih banyak lagi kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini contohnya kata-kata seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain ya, masih banyak lagi kata kerja mental. Kata-kata kerja mental ini sebenarnya adalah kata kerja yang tidak tampak kegiatan fisiknya gitu. Ya, kalau kata kerja mental ini Bapak contohkan satu kalimat ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya keterlibatan berbahasa di lingkungan sekolah misalnya. Jadi prasangka di situ merupakan kata-kata yang bisa disebut dengan kata kerja mental, kata kerja yang kegiatan fisiknya tidak kelihatan, tetapi di perbuatannya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kata kerja persuasif. Nah, ini persuasif ini tentu pasti ada dalam teks ceramah karena dia bersifat mengajak. Persuasif sendiri artinya adalah ajakan, gitu ya. Nah, ini juga ada penjelasan dan contoh yang sudah Bapak kutip di teks di slide-nya, jadi bisa kalian baca sendiri. Biasakan untuk berliterasi membaca bagian-bagian penjelasan seperti ini. Jadi Bapak hanya menjelaskan bagian-bagian intinya, kemudian nanti kalau mau lebih dalam lagi, maka kalian bisa ambil dari slide yang sudah Bapak sediakan ini dan sudah Bapak bagikan. Oke, sampai di sini penjelasan yang Bapak berikan. Selanjutnya kita akan diskusikan di Meet untuk bagian-bagian yang mungkin kalian belum pahami dari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah ini. Oke, kita kembali ke Meet.